Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang seluk-beluk atau pengenalan ya. Mungkin ini welcome to crypto space itu mungkin kayak orientasi ya, masa-masa orientasi kita kalau kayak di sekolah gitu ya. Welcome to crypto space. Jadi kita harus paham dulu tentang kripto, apakah asal bubble kayak kemarin mungkin pas kita lihat di tahun 2018 dia harga Bitcoin turun jauh banget, di 2022 banyak banget startup yang bangkrut gara-gara kripto harganya turun jauh, kayak NFT harganya berkurang 90%, itu apakah itu sebuah bubble beneran atau ada sesuatu yang lain di situ gitu. Kita harus paham. Nah, kita step back dulu ke kedudukan kripto sebagai instrumen investasi ya. Kita eh, perlu tahu bahwasannya legalitas cryptocurrency di Indonesia berdasarkan surat Menko Perekonomian, aset kripto dianggap sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan di bursa berjangka dan bukan sebagai alat pembayaran. Ingat, komoditas bukan alat pembayaran. Jadi kita nggak bisa jual beli untuk jual barang bayarnya pakai kripto itu secara legal nggak bisa ya. Tapi untuk jual beli cryptocurrency bisa. Jadinya untuk di Indonesia orang-orang pada prefer ngomongnya bukan cryptocurrency tapi crypto aset atau aset kripto. Biar gampang ya udah kita bilangnya kripto aja ya. Ya udah kripto kripto gitu ya. Nah, terus bedanya apa sih saham sama kripto? Nah, kondisi dan aturan bursa saham di Indonesia itu berbeda dengan kripto ya. Ini perbedaannya nih. Bursa saham cuma ada satu, Bursa Efek Indonesia. Kalau kripto itu banyak, lokal, internasional, ya istilahnya exchange ya. Ada Binance, Bybit, toko kripto, Indodax, Pintu, dan segala macamnya. Di bursa saham, transaksi dilakukan lewat sekuritas sebagai broker. Kalau di bursa kripto, transaksi dilakukan langsung oleh nasabah tanpa broker. Jadi benar-benar jual beli antar pedagang gitu ya, atau antar pelaku pasar. Dana nasabah disimpan di bank kustodian. Kalau di bursa kripto, asetnya disimpan di wallet yang ada di exchange atau di wallet kita sendiri. Gitu. KYC dilakukan sejak mulai deposit dana. Kalau di biasanya di bursa kripto, ini per waktu saya bikin video ini, KYC masih dilakukannya biasanya kalau ingin withdraw dana. Nah, terus total investor per September 2022 kalau nggak salah 10 juta orang. Sementara kripto per September 2022 16 juta orang. Walaupun ini bisa jadi berpotongan ya antara dua ini. Ada orang yang main di saham dan main di kripto juga maksudnya. Kripto diawasi oleh OJK, saham diawasi oleh OJK, kripto diawasi oleh Bapepti, yang sekarang sedang digodok untuk dipindah juga ke OJK ya. Nah, exchange yang terdaftar di Bapepti yang ada di Indonesia itu ada toko kripto, Indodax, Pintu, Reku, dan lain-lainnya. Lalu ada exchange internasional yang tidak terdaftar di Bapepti. Nah, ada Binance, Bybit, KuCoin, OKX, Bitget, dan macam-macam lah, banyak banget. Nah, kita sering menanyakan bahwasanya ini legal, ilegal, atau alegal, maksudnya gimana gitu. Nah, ini mungkin sedikit eh, pembahasan ya. Ilegal itu secara eksplisit dibilang bahwa ini tidak boleh dilakukan. Yang melakukan aktivitas di sini akan dihukum. Itu ilegal secara eksplisit. Kalau legal ya udah yang terdaftar di Bapepti ya. Mungkin mungkin ya, ini mungkin yang tepat dibilangnya alegal karena tidak ada larangan yang sangat-sangat eksplisit untuk tidak menggunakan itu gitu. Hanya dibilangnya itu tidak resmi gitu. Dan mungkin bisa jadi pertimbangan juga untuk berhati-hati jika bermain ya di exchange internasional ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Kalau mau aman ya main di yang terdaftar di Bapepti aja untuk berinvestasi atau trading. Nah, sekarang kita mulai ke pertanyaan yang cukup filosofis. Bitcoin itu bubble atau bukan sih? Nah, ini bisa dibilang sesuatu yang cukup menarik untuk dibahas. Pertama, kita bisa lihat dulu ini ya. Bitcoin waktu 2017, kalau nggak salah dia naik 625%. Hanya untuk turun di 2018 sebesar 84%. Hampir hilang semua gainnya dalam satu tahun itu. Terus ini contoh bubble yang paling terkenal, itu namanya tulip mania. Jadi pada waktu itu di Belanda kalau nggak salah, harga tulip itu bikin orang banyak pengen spekulasi, naik terus. Kalau nggak salah harga tulip itu sampai seharga rumah, tapi habis itu hilang jatuh. Makanya kalau ada yang kayak gini-gini orang suka bilang ini tulip mania. Contoh lainnya di Indonesia mungkin kita bisa tahu ada antorium atau ikan lohan, batu akik dan lain-lain. Saya ingat banget zaman antorium itu ada yang sampai jual
tanamannya berapa ratus juta gitu. Terus sekarang tiba-tiba ya hilang aja. Kita bisa mungkin akan timbul pertanyaan ya. Bitcoin ini bubble nggak nih? Kayak si tulip mania nggak nih? Habis yang tadi 600% lalu turun 84%, Bitcoin naik lagi 2081%, 20 kali lipat. Terus di tahun 2022, sepanjang 2022 dia turun 77%. Sekarang 2023 ya naik lagi. Nah, apakah ini Ponzi, scam, monkey business, haram, spekulasi? Ya, itu biasanya kalau orang los ngomongnya kayak gitu. Kalau cuan ya, bilangnya legit, investasi bagus, bisnis menjanjikan. Nah, pada dasarnya ini keywordnya ya dari saya ya. Bubble atau enggak, ini sebenarnya produk dari yang namanya psikologi manusia. Psikologi manusia itu maruk atau takut. Pokoknya kalau udah kena uang, psikologinya gitu aja. Kalau nggak maruk, takut. Nah, tapi kita lihat Bitcoin ini bubble-nya berlangsung secara periodik ya. Nah, kita akan masukin psikologi manusia tadi ke kata kunci yang ada di sini, bubble dan psikologi manusia. Kita bisa bahas Bitcoin itu gimana nanti. Nah, sebelumnya kita lihat ada sebuah aset nih, 721% naik. Terus dia turun 61% dalam waktu nggak lama-lama banget juga gitu. Apakah ini bubble? Ataukah ini monkey business? Kita lihat apakah ini EHSG, indeks harga saham gabungan. Apakah kita mau bilang bahwa saham itu bubble juga? Kan nggak tepat juga ya. Atau kita mau bilang saham itu ponzi? Kan nggak kan? Pada dasarnya kan ini hanya kuat-kuatan antara yang mau jual atau nggak minat sama yang mau beli kan. Gitu. Atau ini, naik 167%, turun 45%. Ya, naiknya banyak, turunnya juga banyak. Apakah ini bubble juga? Naik nih, naik lagi nih, 98%. Ini adalah pergerakan harga emas. Kita mau bilang emas juga bubble? Kan enggak kan ya? Nah, sebenarnya jadi saya definisikan bahwa bubble itu adalah istilah bagi mental investor atau spekulator. Jadi financial bubble itu adalah siklus pasar yang karakteristiknya adalah sebuah aset harganya naik dengan sangat cepat sehingga tidak sustainable. Sehingga lama-lama pecah. Nah, pada dasarnya financial bubble itu fenomena akibat ya psikologisnya para pelaku pasar. Kayak yang ini harga saham Amazon di tahun 2000-an, dia naik 97 kali lipat nih. Turun 96%, berapa tuh? 20nya lebih. Sekarang harga Amazon itu 1000 kalinya setelah dia pecah. 1000 kali setelah ini ya, setelah dari sini. Bukan berarti 1000 kali, bukan 1000% loh, 1000 kali loh. Selama intinya gini, selama si asetnya tersebut bertahan, bertahan itu apa aja ya? Bertahan apakah dia perusahaannya legit atau bertahan selama asetnya masih ada yang minat gitu ya. Pokoknya bubble akan bangkit kembali biasanya dan seringkali lebih besar daripada harga sebelum pecahnya bubble sebelumnya. Contoh nih, Bitcoin bubble itu kejadian juga, tapi kalau kripto itu siklusnya lebih cepat daripada saham atau komoditas lainnya. Makanya kayak kelihatannya wah dimain-mainin terus nih gitu. Sepanjang hidupnya Bitcoin dari 2000 berapa 2009 ya. Seenggaknya yang saya identifikasikan Bitcoin mengalami 4 kali bubble. Baru 13 tahunan loh. Ya kalau kita lihat pasar saham, siklus-siklus bubble ini udah banyak banget juga gitu. Kalau dari berapa puluh tahun, berapa ratus tahun yang lalu gitu ya. Yang penting prinsipnya bukan menghindari atau membenci yang namanya bubble ya, tapi memahaminya dan mengambil keuntungan dari psikologi orang-orang banyak ini gimana nih? Gimana nih kita bisa ngambil cuan dari sini? Kita pahami siklus pasar karena psikologi ya. Ini contoh kasus orang yang kena prank, kena bubble itu sangat terkenal banget nih. Ini adalah Isaac Newton yang penemu teori gravitasi itu, yang bapak dari fisika ya, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton dan segala macamnya. Ceritanya, ini ada saham namanya South Sea Stock ya. Di sini Newton invest sedikit, terus dia profit. Habis profit, ya udah seneng. Ternyata ada orangnya, ada temennya yang masuk, dia nunggu lagi, kaya, dikaya karena naiknya lebih tinggi. Newton merasa, wah harusnya saya juga masuk lebih banyak nih.
masuk lagi di sini. Dah, apa yang terjadi? Harganya turun jauh. Akhirnya Newton rugi besar di situ, gitu. Nah, siklus pasar umumnya terjadi karena perilaku dan emosi manusia. Nah, seringnya kita orang-orang menyebut Bitcoin itu bubble, itu yang masuk di sini, gara-gara ngelihat ini. Baru begitu loss, bilangnya ini Ponzi, haram, scam, segala macem. Pokoknya emosinya ya tadi takut, nggak percaya, iri ya, iri sama serakah. Nah, ini yang harus dihati-hatiin banget gitu. Jangan sampai kita terjebak di yang kayak ginian. Nah, untuk memahami tentang bubble tadi, ada sebuah tools atau sebuah material ya banyak beredar di internet, namanya Wall Street Cheat Sheet atau psikologi dari siklus pasar. Kalau teman-teman cari di Google, ini banyak banget ya ginian, bisa dibaca atau bisa dicari ya. Pada dasarnya, lihat, perhatikan ya, pergerakan harga selalu terkait dengan emosi dan faktor psikologis. Lihat, disbelief, ini asetnya nggak akan naik lah, ya udah. Terus hope, wah ini naiknya lumayan nih, terus naik lagi kan. Karena naik, mulai ada optimis. Oke, naiknya legit nih, mulai percaya, waktunya kita invest. Profit lagi, trill, wah mulai serakahnya mulai datang. Wah, beli lagi lebih banyak lagi, kita kaya, mulai kayak gitu. Mulai naik lagi, euforia. Nah, biasanya orang-orang itu walaupun dia udah profit karena beli dari bawah, dia akan beli lebih banyak lagi di atas karena itu lagi psikologi serakah. Pas udah gitu turun, turun lalu naik dikit. Nah, ini orang mulai namanya complacency atau mulai mulai nggak mau nerima kekalahan juga gitu. Maksudnya udah tahu dia belinya di atas, terus dia harganya turun, pas naik dikit merasa ini cuma koreksi dikit nanti bakal naik lagi gitu. Taunya nggak naik-naik, mulai anxiety nih. Lah kok loss lagi? Terus udah gitu mulai denial, mulai ngeluarin fundamental yang bagus gitu. Tapi fundamentalnya pun ya analisanya juga udah nggak objektif, udah mulai subjektif karena dia masuk di sebuah asetnya yang dia masuknya di atas gitu loh. Makin lama mulai panik. Ya udah keluar lah dia. Pas keluar ya udah mulai ada istilahnya capitulation atau marah atau depresi lah, mulai apa namanya, mulai mengutuk aset tersebut gitu. Baru nanti pas ada kenaikan lagi dia mulai nggak percaya, elah nggak percaya, dan itu berulang lagi sampai nanti habis disbelief ke fase hope lagi. Nah, hindari ya, kita jangan sampai terjebak dengan yang kayak gituan. Ya caranya kombinasi dari memahami psikologi diri sendiri, memahami psikologi pasar yang kayak tadi saya udah jelasin, terus mengelola uang yang dipakai untuk investasi, atau kalau mau spekulasi pun ya silahkan, ya dikelola uangnya gitu. Dikelola juga resikonya dari uangnya tadi. Terus ya harus telaten ya. Kita harus tahu kapan ambil cuan, kapan keluar dari pasar. Jangan merasa maruk banget. Ya selalu kalau udah profit ya take profit gitu. Dijual dikit, nikmatin profitnya. Terus kita harus punya skill analisa di pasar secara fundamental dan mungkin makroekonomi dan teknikal juga punya ya. Nah, kita juga perlu menjaga diri biar tetap rasional. Nah, untungnya sebenarnya kalau menurut saya salah satu keuntungan di dunia kripto adalah eh, kita nggak perlu fokus-fokus banget pada yang namanya trading atau investasi. Banyak hal yang bisa dieksplorasi untuk mencari cuan di kripto ya. Nah, beberapa caranya ya ada investasi, trading, yield farming, staking, atau earn di exchange atau DEX, dan ada airdrop, macam-macam. Dari tadi kita bisa coba manfaatkan ya cari cuannya seperti apa, dan nanti akan kita bahas di seri berikutnya di video Evolution Trading ini. Dan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.